Pak Michael sempat menyebutkan mengenai blue economy. Ya, Indonesia juga memprioritaskan ya tentang terkait dengan blue economy framework yang pada saat KTT ke-43 ASEAN yang lalu menjadi salah satu inisiatif dan prioritas Indonesia. Bisa dijelaskan apa sebenarnya manfaat dan akan hal ini bagi negara-negara di ASEAN, Pak? Iya, sebenarnya blue economy ini sudah dicanangkan oleh kepala negara ASEAN pada keketuaan Brunei tahun 2021. Jadi di masa keketuaan Brunei diluncurkan deklarasi para pemimpin ASEAN mengenai blue economy. Namun sifatnya baru suatu pernyataan deklarasi saja. Nah, oleh Indonesia kemudian pada tahun 2023 deklarasi pemimpin ASEAN mengenai blue economy ini kemudian dijabarkan di dalam suatu dokumen strategis yang dinamakan yang berjudul Blue Economy Framework. Jadi suatu kerangka strategis mengenai isu blue economy. Nah, dokumen Blue Economic Framework ini menjabarkan secara komprehensif berbagai prioritas yang terkait dengan pertama termasuk definisi dari blue economy itu, kemudian prioritas-prioritasnya apa, tantangannya apa, lalu langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh negara ASEAN untuk bisa memajukan kerjasama di bidang blue economy ini. Yang lainnya juga adalah bahwa deklarasi blue economy yang dicanangkan tahun 2021 itu definisinya lebih fokus pada maritim, lautan. Tapi dalam kerangka Blue Economic Framework yang diluncurkan di bawah Indonesia, definisi itu diperluas sehingga termasuk juga inland waters, jadi air tawar. Karena memang banyak sungai-sungai besar di ASEAN yang juga sangat mempengaruhi kehidupan dari masyarakat di sekitarnya. Dan isu-isu yang terkait dengan blue economy tentunya sangat banyak, ya, termasuk bagaimana kita bisa mengelola dengan baik sumber-sumber kelautan yang ada, sumber-sumber kemaritiman yang ada, apakah itu fisheries maupun sumber mineral yang ada di lautan kita dan di sungai, tapi juga termasuk bagaimana kita bisa mengelola sumber-sumber ini secara sustainable. Karena juga kita lihat bahwa dampak dari polusi maritim ini juga sangat besar dan mempengaruhi sumber daya yang ada di lautan kita. Demikian juga kita melihat dampak dari climate change yang sangat signifikan terhadap dunia kemaritiman, terhadap masyarakat di pesisir pantai yang terdampak langsung baik dari polusi maritim maupun dari dampak dari climate change. Demikian juga framework Blue Economy ini juga mendorong kerjasama di bidang riset dan development untuk kita bisa lebih baik dalam mengelola sumber-sumber maritim maupun dalam mengelola tantangan-tantangan yang kita hadapi terkait dengan dunia kemaritiman. Jadi memang dokumen ini adalah salah satu capaian penting di bawah kepemimpinan Indonesia dan memberikan suatu pedoman bagi kerjasama ASEAN ke depannya dalam mengembangkan blue economy. Dan blue economy ini tentunya sangat penting karena ada satu bagian besar dari masyarakat ASEAN yang kehidupannya sangat tergantung pada kelautan maupun sungai-sungai besar yang melewati wilayah-wilayah negara ASEAN. Yang paling jelas contohnya tentunya Indonesia sebagai negara archipelago, negara kepulauan paling besar di dunia, ya, di mana wilayah laut kita jauh lebih besar daripada wilayah daratan kita. Tapi bukan hanya Indonesia, tapi negara-negara lain seperti Filipina, Singapura juga yang sangat tergantung pada perdagangan maritim, Malaysia dan negara-negara lain yang memiliki kawasan pantai yang cukup luas. Dan juga termasuk negara-negara ASEAN yang dilewati oleh sungai-sungai besar seperti Sungai Mekong, Sungai Irrawaddy yang melampaui berbagai negara. Ini kan perlu penanganan yang baik
sehingga sumber daya ini bisa menjadi sumber yang positif, mendorong pertumbuhan dan kerjasama, dan bukan menjadi sumber negatif, menjadi sumber konflik atau perpecahan di antara negara-negara ASEAN.